Bagian akomodasi konsumsi jemaah haji yang mengatur distribusi Zam-Zam itu adalah Bani Hashim. Orang-orang cerdas, tapi tidak berilmu. Salah satu dari dua atau kedua-duanya. Satu, karena tidak berilmu. Dua, karena tidak mengikuti ilmu. Pertama, tidak berilmu. Yang kedua, karena tidak mau mengikuti ilmu. Pasca tidak berilmu disebut dengan masa jahiliyah. Apa makna jahil? Ini salah terjemah nampaknya. Jahil apa artinya? Lawan alim. Sahih? Naam. Kalau bodoh itu safih, ghabi. Tanya Syekh. Syekh? Jahil lawan alim. Makanya masa itu tidak disebut dengan zamanul ghaba, bukan pula zamanul as-safah, tapi zamanul jahiliyah, zaman orang jahil lawan alim. Oleh sebab itu, ketika mereka tidak berilmu, akhirnya mereka mengikuti hawa nafsu. Ada yang bilang nenek moyang. Tidak salah, nenek moyang juga ikut hawa nafsu. Nah, ikut hawa nafsu. Tuan-tuan tahu tidak dari mana datangnya hawa nafsu? Tapi hafal dari mata turun dari mata turun ke hati, cinan mato kanan. Tidak tahu ya. Senang mata menengok yang cantik. Senang hati melihat yang bapiti. Tidak tahu tentunya. Makanya laki-laki itu tengok yang cantik. Kalau perempuan tengok yang bapiti. Tidak tahu rupanya. Wih, ini bahaya kalau sebab punya duit tidak tahu dia kesukaan istrinya. Ibu-ibu kaum perempuan senang pada yang bapiti. Makanya ibu-ibu lebih sebanyak mata duitan. Sedang laki-laki suka yang cantik. Makanya banyak mata. Itu filosofisnya. Sahih? Jadi kalau untuk mendiamkan laki-laki yang marah-marah, maka bersoleklah para istri. Untuk menenangkan perempuan yang tidak mau masak, ya, berang-berang dia marah-marah, atau apa namanya ngambek, maka siapkan saja amplop. Ya, kalau perlu amplop yang berbunga, isinya pun bunganya merah-merah. Insya Allah tenang dan aman. Untuk sementara, tidak selamanya juga. Makanya kalau suami mau pulang, siap-siaplah dengan tampilan yang bikin dia senang, sehingga lupa yang terlihat di jalan, anak orang atau bini orang. Sebaliknya kalau istri nak pulang atau kita nak pulang ke rumah, siap-siap kan? Siap-siap kan? Isi dompet. Ya, apalagi kalau sudah dapat lisensi dari suami, ambillah berapa kamu mau. Saya malas saya ngitung-ngitung itu. Jadi kalau malam, nanti pulang nih malam nih insya Allah, dompet saya ditaruh di tempat yang kalau dia bangun langsung nampak. Serius, aku kan pulang lambat kan? Pulang lambat Pak. Kan senang istri tinggal-tinggal tuh. Ini dosa tuan-tuan nih. Iya, pulang nanti jam 2 sampai di rumah
Besok sebelum subuh dah kemas-kemas lagi, saya ke tempat lain. Habis apa? Nak bimbingan mahasiswa. Habis itu banyak lagi nanti yang konsultasi sampai menjelang Jumat. Pulang Jumat pulang pergi mandi, ganti baju, balik lagi ke masjid. Selesai solat ada lagi nanti untuk orang nak ketemu. Habis itu menjelang asar sampai pula di rumah. Lepas asar siap-siap pula ke Bangkinang. Itu gara-gara Ahmad tuh. Ya. Awak jauh pergi tidak dibuatnya cuti besok. Allah musta'an. Ala kulli hal. Paham kan? Paham? Jadi kalau istri saya bilang, ya ambil aja isinya berapa mau. Cuman pandai-pandai lah, jangan taruh di situ semua. Kan siapa yang suruh taruh di situ semua? Saya bilang ambillah berapa mau, nak habiskan. Yang di sini, kan saku banyak, sini ada, sini ada kan? Sini kan ada juga. Nah, di sini pun ada. Jadi, yang penting kasih dia kebebasan memilih, Nah, tapi kalau tonton lebih tahu sendiri kan, daripada ngemis lagi minta nanti kan. Allah musta'an. Mohon maaf, hadhihi jumlah mu'taridah la mahalla laha min al-i'rab. Ini hanya intermezzo. Balik yang tadi, ketika mereka tidak berilmu, tentu yang diikuti adalah hawa. Apa makna hawa dalam bahasa kita? Keinginan. Keinginan, kehendak. Tahu tak tuan-tuan, lahir kehendak dari mana? Lahirnya kehendak dari mana? Dari perasaan yang di sini atau pikiran yang di sini. Semua yang dipikirnya baik, maka diikutinya. Semua yang dirasanya bagus, dikerjakannya. Akhirnya menjadi kebiasaan yang turun-temurun sehingga menjadi tradisi. Karena mereka tinggal di Mekah pusat agama. Sahih? Di zaman jahiliyah Mekah jadi pusat agama enggak? Di zaman jahiliyah Mekah jadi pusat agama enggak? Dah terpaksa panjang kaji nampaknya. Bukankah Abraha, masih ingat kisah Abraha? Kan tahun itu Nabi dilahirkan kan, tahun gajah kan? Kenapa dia mengerahkan pasukan bergajah? Nggak tahu juga. Jadi mau takijuri nantara gitu nih. Kenapa dia nak hancurkan Ka'bah? Karena dia jadi simbol kebanggaan agama orang Arab. Sehingga orang banyak berziarah ke situ. Kalau banyak berziarah ke situ jadi sumber PAD, pendapatan asli dayan. Pendapatan asli daerah. Kan kalau orang banyak berkunjung, sumber devisa. Yang datang minimal beli, iya beli Zam-Zam tidak dijual mana? Iya beli tasbih. Ya pokoknya yang datang mesti ada membeli atau menjual, dan itu pasti, dan itu manfaat bagi orang setempat. Makanya Allah tidak larang, setelah Islam pun tidak dilarang Allah untuk mencari keuntungan dari boleh jualan masuk haji, mengurangi pahala haji. Kata Allah tidak kurang, kalian tutur bilang kurang. Laisa alaikum junahun am tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak berdosa, tidak ada masalah kalian mencari karunia dari Rabb kalian di musim haji. Makanya kan marah-marah pula dari Arab Saudi. Ini tanah Mekah sudah diberikan gratis, kalian pungut pula bayarannya. Salah sendiri. Kenapa orang Sungai Apit yang ngurus Masjidil Haram? Kenapa orang Sungai Apit tidak jadi pengurus Masjidil Haram? Tapi saya mendoakan jangan sampai orang Sungai Apit yang ngurus. Serius. Terus terang Daji operasional Masjid Nabawi sehari hanya 5 miliar. Uang listrik Masjidil Haram sebulan hanya 78 miliar. Bandingkan di Masjid Istiqlal Jakarta
sebulan hanya 300 juta sering nunggak. Tuh kan bisa langsung nyapi ngurus. Hah? Bah, bisa? Angkat tangannya dalam masjid kita belum selesainya. Sah? Udah berapa tahun bangunnya? Udah berapa tahun? 2 tahun. Rekor juga dia, Bang. Hah? Awak 2 tahun baru rencana-rencana aja terus. Luar biasa juga sengapi nih. Tapi untuk ngurus Masjidil Haram tidak bisa. 5 miliar per hari Masjid Nabawi. Uang listrik Masjidil Haram 78 miliar saya bulan. Ini uang listriknya berapa? Hah? Serius? Itu pun pakai kotak infak kan? Sah? Mereka tidak ada kotak infak. Terbayang oleh tuan-tuan kalau ada kotak infak di Masjidil Haram. Pas khatib sedang khutbah, ya bunyi roda berjalan. Jadi oleh sebab itu saya doakan untuk saat ini biarkanlah saja orang Arab Saudi yang ngurus. Jangan sampai Syiah. Sah? Syiah ingin mengalihkan orang ke Karbala. Tentu tidak tahu cerita bela Palestina katanya. Maka di sini perlu ilmu. Karena kalau hanya ikut pikiran, maka akan kita katakan satu-satunya negara yang memperjuangkan Palestina adalah Iran. Sah? Karena ikut pikiran. Dengar berita, dengar propaganda, dengar kampanye demi Iran, demi Palestina, angguk-angguk satu-satu negara. Tambah lagi dengan memang bazar-bazar Iran banyak di seluruh dunia. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Waktu cepat sekali berlalu. Belum saya mulai sudah ini. Jadi mereka karena tidak berilmu akhirnya ikut pikiran dan perasaan. Dan pikiran tak akan lepas dari apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa, pasti di situ. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam dulu baru saja diselamatkan Allah dari kejaran Firaun dan bala tentaranya, diperlihatkan mukjizat yang luar biasa, berlaut terbelah, bukan hanya satu jalur, 12 jalur, karena mereka 12 golongan. Sampai di seberang masuk Palestina, ditengoknya ada orang yang menyembah berhala. La ilaha illallah. Apa kata mereka? Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ya Musa, tolong buat pula kami Tuhan seperti mereka banyak Tuhan. Mas satu tidak bisa juga. Sah? Menurut tuan-tuan, pertanyaan dan permintaan ini lahir dari ilmu atau dari kejahilan? Tapi orang jahil berpikir atau tidak? Orang jahil merasa atau tidak? Orang jahil merasa atau tidak? Karena orang gila tidak merasa. Sah? Kalau orang jahil masih merasa. Makanya banyak orang jahil merasa benar. Sampai-sampai dibilangnya Ustaz Dasman tidak pandai bahasa Arab katanya. Sah? Lebih ngeri lagi, orang Wahabi tidak pandai bahasa Arab katanya. Jadi orang Arab itu tidak pandai bahasa Arab. Kan lucu juga. Ya, orang Arab itu tidak ada yang pandai bahasa Arab. Ya, saya ingat jadi cerita orang Bangladesh pertama sampai di Arab Saudi, diajaknya anak Arab naik SD, diajak cerita pakai bahasa Arabnya dia, bukan bahasa Arabnya orang Arab. Akhirnya anak itu tidak paham, karena baru mendengar bahasa Arabnya orang Bangladesh. Ya, bahasa Arab itu rasa Bangladesh. Apa dia bilang? Anta Arabi, baba mama Arabi, sawi taklim Arabi, mafi maklum Arabi. Kamu ayah dan ibu orang Arab, kamu sendiri bangsa Arab, sekolah di sekolah Arab, tidak pandai bahasa Arab katanya. Yang bilang itu siapa? Orang Bangladesh. Nah, anak Isnin syahar alatul maklum Arabi. Saya 2 bulan di sini langsung pandai bahasa Arab. Paham tak? Jadi gitulah kira-kira modelnya orang yang mengatakan orang Arab tidak pandai bahasa Arab.
Anak-anak tempat pesantren kadang orang Arab itu tidak pandai bahasa Arab katanya. Allah musta'an. Dulu saya waktu masih di mondok percaya juga karena bilang guru-guru juga. Tapi setelah saya bertemu dengan orang Arab baru tahu saya bahwa yang mengatakan tidak pandai bahasa Arab adalah orang-orang yang tidak pandai bahasa Arab. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mereka berpikir tetapi tidak berilmu. Akhirnya apa yang terjadi? Yang namanya kata pepatah orang kita, kepala yang sama hitam, isi di dalam tidak sama. Yang dipikirkan abang ini beda dipikirkan Ahmad, yang dipikir abang ini beda pula dengan Ustaz. Sah? Sehingga bermacam-macamlah yang disembah orang pada hari itu. Bermacam-macamlah keyakinan orang pada hari itu. Catat, walaupun yang masih mendominasi adalah keyakinan bahwa hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, hanya Allah yang mengatur urusan dunia dan akhirat. Semua mereka percaya. Cuman mereka tidak berilmu bagaimana cara mendekatkan diri pada Allah. Jelas? Akhirnya apa yang mereka lakukan adalah dengan mengikuti pikiran dan perasaan. Mengikuti pikiran dan perasaan. Maka seperti dalam hadis Abu Raja Al-Uthari disebutkan, kami di masa jahiliyah dulu kalau dibayang-bayangkan kembali memang lucu-lucu katanya. Gimana lucunya? Mau berangkat musafir, tentu berhala tidak mungkin dia angkut, berat kan ya? Berhala berat tidak? Apalagi di batu, apalagi kendaraannya onta kan? Onta berapa bebannya paling berat? Onta bisa ngangkat berapa? Tidak tahu juga ya. Paling 200 kilo ya. Kalau anggota TNI kita juga, saya tanya ke Pak Dandim hari itu, daya angkatnya paling maksimal itu 200 kilo. Ada yang bisa ngangkat 200 kilo? Bisa mau masuk TNI ini. Nah, itu tidak semua, itu anggota Kopassus saja yang khusus-khusus. Nah, 200 kilo. Kalau dibawa berhala, ada yang sampai 250 kilo tidak bisa diangkat. Dan kita kalau tidak menyembah berhala nanti takut kualat, takut siang. Akhirnya gimana caranya? Mereka pikir lagi. Akhirnya dibuat dari papan, berat juga, dari kayu. Akhirnya dibuat dari bahan tepung. Dibuat adonan tepung, campur kurma dikit biar manis. Akhirnya dibuat masuk dalam keranjang mereka. Di perjalanan menipis perbekalan. Menipis perbekalan. Akhirnya apa yang terjadi? Ini pada lapar mati diminta sama berhala, tidak ada realisasinya. Sah? Saya haus, saya lapar, dia sendiri tidak ngomong. Sah? Akhirnya dicoba apa namanya? Dicuil satu hidungnya dulu, enak, tak ada reaksi apa-apa. Tak ada reaksi apa-apa. Akhirnya apa? Ambil pula telinganya, tak ada juga, dia melawan. Akhirnya habis, Tuhan dimakan. Tuhan dimakan. Coba bilang tuan-tuan, kira-kira apa tafsiran mereka? Karena tidak berilmu tadi, apa kira-kira tafsirannya? Memang tidak kualat, karena dalam keadaan darurat. Buktinya sampai kembali di Makkah, kembali menyembah berhala. Karena dasarnya pikiran dan perasaan. Oleh sebab itu banyak sekali keyakinan yang menyesatkan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, singkat cerita ya,
Allah turunkan kepada orang pilihan. Allah juga sudah persiapkan yang menjadi utusan ini dapat pengakuan dari orang-orang sekitar. Alhamdulillah. Habis waktu. InsyaAllah kita sambung selepas azan ini. Ingat di mana simpangnya, jangan tersesat. Baik. Silakan. Allah. أشهد أن محمدا رسول الله. لا حول. لا حول. لا حول. لا حول. الله أكبر. ونشهد أن لا إله إلا الله. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah,
Lalu dengan turunnya wahyu kepada Nabi SAW masuk pada era ilmu. Makanya ayat pertama turun, Iqra, bacalah. Mereka dulu ada yang mereka baca? Hah? Ada yang mereka baca dulu sebelum turun Al-Quran? Ada enggak kitab ilahi yang mereka baca? Enggak ada kan? Makanya datang Al-Quran yang harus dibaca. Karena Al-Quran ini isinya adalah ilmu. Dan ilmu itu harus dibaca. Ada sebagian yang membaca Injil seperti yang di Mekah, pamannya Khadijah, saudara Khadijah, Waraqah ibn Naufal, di mana beliau membaca Injil dan akhirnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala karena Injilnya masih asli. Yang dibacanya versinya asli dan isinya tauhid, sehingga beliau dikatakan oleh Nabi SAW itu Waraqah yasbah fi dhahdhahil jannah, dia berenang di dalam sungai di surga karena dia beriman ketika datang Nabi SAW pertama terima wahyu, lalu dibawa oleh Khadijah menemui Waraqah ibn Naufal radhiyallahu anhu, lalu dia membenarkan Nabi SAW. Andai, bahkan dia berikrar, andainya saya masih muda belia, masih bertenaga, isyukhrijuka qaumuk, saat engkau nanti akan diusir oleh kaummu. Subhanallah, orang sebaik itu terusir juga. Apalagi kita-kita yang track recordnya macam-macam memang ya. Sah? Nabi yang sebaik itu mereka usir juga. Padahal yang usir saudara-saudaranya, paman-pamannya, keluarga-keluarganya. Apa masalahnya? Hanya karena beda kaji. Kenapa kajinya beda? Tuntut, kenapa kaji mereka dengan kaji Nabi berbeda? Pak, saya ulang muqaddimah lagi. Kaji mereka dasarnya pikiran, perasaan. Kalau dasar kaji Nabi ilmu. Ilmu. Kadang-kadang ilmu karena dia lebih tinggi dari pikiran, kadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Sah? Coba tanya ibu-ibu. Ini mohon maaf, saya tidak menghasung bapak-bapak nih ya, tidak memprovokasi, tapi mohon maaf, saya jujur aja. Menurut tuan-tuan, kalau suami-suami ini menikah lagi, suami-suami ini menikah lagi, sesuai tidak dengan ilmu? Bapak yang jawab iyalah. Sesuai dengan wahyu? Sesuai? Disuruh Allah atau dilarang? Disuruh. Bagi syarat, tidak sembarangan. Nah, disuruh atau tidak? Mesti izin istri? Tidak. Tapi apakah ibu-ibu siap menerima? Antum bukan ibu-ibu, ibu-ibu siap menerima? Ngandel. Ini luar biasa, ini sudah bicara pakai ilmu tuh, bukan lagi pakai perasaan. Makanya enggak katanya, iya katanya. Alhamdulillah. Barangkali yang punya istri tahu dia tuh siapa suaranya. Eksekusi. Nah, bismillah tawakal. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kalau ikut perasaan tidak bisa sahih, itu masalahnya. Kemudian harta warisan kok dibedakan anak laki-laki dan perempuan? Kalau ikut pikiran dan perasaan, itulah makanya orang-orang liberal yang ikut nafsu, mereka ingin merevisi aturan ini. Sah? Kaum feminis nak merevisi ini, dasarnya apa? Perasaan, pikiran. Makanya semua yang dibuat atas dasar perasaan dan pikiran, kalau tidak didukung oleh ilmu, pasti menyesatkan. Pasti menyesatkan.
Makanya Nabi yang pertama yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak ikut hawa nafsu, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabili. Jangan sekali-kali kamu wahai Muhammad ikut hawa. Hawa dari mana lahirnya? Woi, pikiran dan perasaan. Lihat Nabi SAW ketika disuruh Allah menikah dengan Zainab binti Jahsh, masih ingat? Ummul Masakin. Wih, Nabi mau tak? Nabi mau tak? Ikut perasaannya, mau tak? Tidak. Perasaan Nabi menikahi anak istri, anak sendiri, anak angkat Zaid bin Haritha, hibbun Nabi SAW. Tega enggak? Ini berandai-andai ini. Tega enggak tuan-tuan menikahi mantan istri atau mantan menantu? Wih, antum punya anak angkat yang disayang, yang ditimang, yang padahal lebih dari anak asli. Cerai dia sama istrinya. Tega enggak? Baru dia selesai iddahnya, antum nikah dengan dia. Tega? Serius ini perasaan dia, antum tak perasaan betul dia. Iya, kalau ikut perasaan siapa yang mau sah? Tapi secara syariat boleh mendak? Boleh mendak? Boleh. Makanya Nabi segan. Makanya Allah SWT mengatakan falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha likai la yakuna alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qada minhunna watara. Terjemahnya tidak usah lah, tentu dah paham sendiri kan. Setelah Zaid selesai urusan dengan Zainab, lalu kami nikahkan engkau dengannya. Jadi Allah yang langsung menikahkan. Supaya apa? Supaya tidak banyak cerita lagi orang beriman. Orang munafik tetap akan membuat fitnah sepanjang masa. Munafik itu jangan dipedulikan. Itu aja jawabannya. Sah? Jadi tapi orang mukmin likai la yakuna 'alal mu'minin haraj, supaya orang beriman tidak merasa berdosa kalau menikah dengan mantan istri anak angkatnya. Akhirnya Nabi harus jadi percontohan. Sah? Jadi Nabi SAW disuruh mengikut ittabi' ma yuha ilaik, ikuti yang diwahyukan kepadamu. Ketika disuruh Nabi istiqam, wastaqim kama umirt, istiqamalah seperti yang diperintahkan kepadamu, bukan seperti yang kamu inginkan. Sah? Nabi pernah tidak mengikuti pikiran dan perasaannya dan lalu ditegur oleh Allah? Pernah kan? Pernah tidak? Hah? Apa contohnya? Hah? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'u dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Dapat teguran Nabi. Sebab Nabi sedang berunding dengan petinggi-petinggi Quraisy, ingin mereka masuk Islam. Sebab kalau kepala-kepala masuk, tentu ekor ikut kan. Tapi kalau ekor masuk, kepala berontak, akhirnya putus ekor. Sah? Tak paham nampaknya. Apa kalau nak angkat buaya darat? Kita angkat ekornya itu kepalanya. Kalau tak angkat ekornya putus dia. Tidak pernah angkat dok. Tanya Syekh, tak pun dok Syekh? Amsak tabihi? Min aina tamsik? Min az-zail wala min az-zanab wala min ar-ra's? Mata arif kaifa tumsik? Syekh tak tahu mengangkatnya. Kalau ditangkap di ininya itu tarikannya sampai putus kadang. Makanya orang tu mesti kuasai kepalanya. Nangkap belut. Ekornya itu kepala. La ilaha illallah. Kena sabotase gitu. Kembali ke zaman kaum kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kita teruskan aja ya. Iya terus saja, tidak ada masalah. Kan suara asli lebih
Lebih indah dari suara suara mikrofon ini. Kita lepas ini. Kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam menginginkan masuknya petinggi-petinggi ini seperti Utbah bin Rabi' Al-Walid ibn Utbah dan sebagainya. Insya Allah orang-orang Islam yang lain akan ikut, orang-orang musyrikin yang lain akan ikut masuk Islam. Dan yang selalu jadi isu sentral di kalangan orang-orang kafir Quraisy yang selalu dipublish di media ya adalah yang ikut Muhammad itu orang-orang buta, orang-orang level bawah, hamba-hamba sahaya, orang-orang yang tak punya pikiran, orang-orang kan balik lagi tadi, orang-orang yang bodoh bagi mereka. Tiba-tiba datang pula Abdullah bin Ummi Maktum yang memang Allah takdirkan buta. Kira-kira gimana? Mereka baru bilang, sekarang datang, itu buktinya. Akhirnya Nabi merasa dalam hatinya, ikut perasaan, akhirnya dia bermuka masam. Padahal terlihat tak sama Abdullah bin Ummi Maktum? Terlihat tak? Kalau bukan karena Allah turunkan ayat, Abdullah bin Maktum tak tahu barangkali. Tapi tetap ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa ditegur? Dan lupa lagi, dah boleh ikut perasaan dalam beragama ini kecuali yang sejalan dengan wahyu. Jangan salah paham pula, nak ikut perasaan nanti tak ada rasa sama istri nanti, bahaya. Paham tuan-tuan? Astagfirullah, nanti dipotong pula video saya nanti. Jadi memang orang-orang tuh kasar-kasar, tak ada perasaan. Bukan itu maksudnya. Maksudnya jangan memutuskan masalah agama, mengamalkan sesuatu amalan, beribadah dengan suatu ibadah, meyakini suatu akidah, tak boleh mengikuti perasaan dan pikiran kecuali berdasarkan wahyu yang merupakan sumber ilmu. Paham? Jadi ketika Nabi alaihissalam mengikuti perasaannya, itu berimbas pada tindakannya, maka Allah tidak biarkan Nabi, karena Nabi masuk dapat teguran. Ketika Nabi nak mempertimbangkan perasaan para madu, memang madu-madu asli itu pahit, kan itu kan? Dan ketika Nabi sedang berada di rumahnya atau rumah salah seorang istri Nabi, kalau tidak salah Zainab juga, kalau tidak salah, tiba-tiba di rumah Sofia atau siapa saya lupa, kemudian dikirimin oleh salah seorang istri Nabi, Zainab kalau tidak salah juga, madu. Nabi kan suka madu, baik yang asli maupun yang baik yang asli maupun yang tidak asli. Tahu madu asli? Tahu madu asli? Tahu kan? Apa beda madu asli dan tidak asli? Enggak tahu rupanya. Kalau madu asli bawa ke rumah bikin ribut. Iya. Kalau madu tidak asli senang dia terima. Terima kasih sayang, katanya. Nah, itu madu tidak asli itu. Kalau madu asli ribut di rumah, kacau keadaan. Nabi alaihissalam wa hubbiba ilayya min dunyakum tibun nisa, dan wajar laki-laki suka perempuan, laki-laki suka yang wangi. Jadi biasa. Nah sekarang biasalah antara madu-madu itu saling cemburu. Nanti kalau pulang Nabi datang ke rumahmu, hai Hafsah, bilang nanti mulutnya bau maghafir, katanya. Bau. Sepakatlah Aisyah dengan Hafsah. Ini anak-anak sahabat ring 1 dan 2 ini. Lu bayangkan. Jadi memang yang namanya fitnah itu tidak hanya pada ring-ring yang jauh, ring 1, 2 pun
bisa juga termakan. Nampak tu saya? Karena mereka bukan orang yang maksum, benar. Akhirnya sepakat. Nah, Nabi kan tak ingin menyakiti para istrinya, masa bau mulut, ya kan tak mau. Akhirnya Nabi SAW sejak itu, ini gara-gara madu yang dikirim ini. Nabi kan tak tahu yang gaib, sah? Nabi tahu yang gaib? Kan tak tahu kan? Kalau tahu dia yang gaib, ini kan makar kalian berdua, ini kan itu enggak. Akhirnya Nabi kan tak tahu yang gaib. Akhirnya dia buat keputusan berdasarkan perasaan lagi. Nak menenggang rasa. Ternyata perasaan ini bertentangan dengan syariat. Apa syariat yang bertentangan? Mengharamkan yang halal. Boleh mengharamkan yang halal? Tidak. Allah sudah jadikan madu itu syifa. Allah sudah halalkan. Terus tiba-tiba kamu haramkan, walaupun seorang nabi tanpa izin dari Allah, jangan coba-coba. Hanya dapat teguran lah Nabi. Itulah untungnya jadi nabi itu. Kalau salah langsung diperbaiki. Kalau ustaz, deh lah sejuta pula likersnya, subscribersnya, tidak juga ada yang membenarkan. Kalau sudah begitu ditegur, deh pantang mundur, sahih. Itulah masalahnya kita ini. Bedanya kita dengan Nabi. Nabi SAW bila salah langsung diluruskan. Kalau kita kalau salah, merasa selalu lurus. Perasaan lagi. Kaum muslimin. Akhirnya turun, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai nabi, kenapa kau haramkan apa yang Allah halalkan untukmu? Hanya gara-gara menenggang perasaan istri-istrimu. Walaupun sayang sama bini, ingat syariat. Ya, jangan asal dapat diembat. Ya, karena istri nak beli kalung, nak beli baju baru atau tas branded, diambil yang bukan hak kita. Kan ikut perasaan tuh. Tidak akan turun ayat untuk melarang loh. Tidak akan turun ayat untuk menjelaskan. Itu hanya Nabi SAW. Kalau kita, makanya di sini perlu selalu bersama orang-orang yang jujur kepada kita, yang benar pada kita, bukan yang selalu membenarkan kita. Memang kalau jujur kadang-kadang sakit buatnya. Terlalu jujur kadang-kadang. Nah, tapi sakit tapi menyembuhkan. Ada orang tak salah, kita dianggukkan juga, benar dianggukkan juga, iyalah. Tapi kalau salah dianggukkan berarti tidak jujur dengan kita. Sadiquka man sadaqaka la man saddaqak. Teman yang setia itu adalah yang jujur kepadamu, bukan yang selalu membenarkan tindakanmu. Akhirnya Nabi ditegur lagi karena mengikut hawa. Makanya Nabi tak pernah tersesat karena selalu diluruskan dengan ilmu. Dan Nabi mau diluruskan dengan ilmu. Sejak dapat wahyu itu Nabi tak ulangi lagi. Contoh tadi Abdullah bin Umi Maktum, kan Allah tak tegur Nabi itu. Marah Nabi sama Abdullah bin Umi Maktum, kamu gara-gara saya dibaca orang sampai hari kiamatnya, buruk aja. Enggak. Marah Nabi. Bahkan Nabi kalau datang Abdullah bin Ummi Maktum sejak kejadian itu, dia sambut dengan marhaban, dengan lapang dada. Orang yang karenanya saya dapat pelajaran dari langit ketujuh. Andainya kita, kan senang juga kita, cuman kita tidak bakat jadi Nabi. Kita tidak bakat jadi Nabi, karena Nabi itu dipilih, bukan dilatih. Andai boleh dilatih, saya nak jadi Nabi juga, ya. Tapi doakan jangan sampai jadi, karena kalau jadi Nabi palsu. Tolong bantu ya, doakan jangan sampai saya bercita-cita jadi Nabi. Makanya kita ini siap disalahkan, kita bukan Nabi alaihissalatu wassalam. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dah.
Selesai? Selesai? Belum, kan belum sampai ke sahabat. Sah? Belum sampai ke sahabat. Sekarang ayo kita belajar kepada sahabat gimana mereka itu menerima ilmu itu, khususnya yang berkaitan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang paling berat bagi orang-orang baik sekalipun di zaman jahiliyah. Orang-orang baik jahiliyah. Ada orang baik zaman jahiliyah? Hah? Ada enggak orang baik di zaman jahiliyah? Enggak ada ya? Ada. Ada Khadijah, ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Abdurrahman bin Auf, ada Waraqah bin Nawfal, dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang baik di tengah masyarakat dosa. Mereka tak pernah tunduk pada berhala, tidak pernah terlibat untuk bermain judi, dan tak pernah minum arak. Makanya orang-orang yang seperti ini ketika datang ilmu serta merta menerima langsung. Sahih? Jadi orang-orang yang tidak merasa atau tidak ada terganggu kepentingannya sama sekali, dan memang itu yang ditunggu-tunggunya, mereka langsung menerima karena hatinya memang sudah asalnya alal fitrah. Makanya ketika Nabi alaihissalam berniaga ke Syam, membawa perniagaan Khadijah, di tengah jalan dia itu dagangannya ditawar oleh seorang pendeta Yahudi. Lalu dia, biasalah kalau orang-orang Quraisy itu untuk melariskan dagangannya bersumpah dengan nama Lata. Lalu pendeta Yahudi tadi bilang sama Nabi kita, belum jadi Nabi nih, Nabi kita umur 25 kan, belum jadi Nabi. Kalau benar barang kamu ini bagus, tolonglah bersumpah dengan Tuhan-Tuhan orang Quraisy. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma sajadtu lahu wala marrah." Saya tidak pernah sujud kepadanya, gimana pula saya bersumpah atas namanya. Jadi orang yang mau bersumpah dengan makhluk karena mereka tunduk pada makhluk, saya tidak pernah tunduk padanya. Akhirnya Maisarah, seorang pegawainya Khadijah, mencatat itu dan dilaporkannya pada Khadijah setelah pulang berniaga. Itulah awal mula Khadijah tertarik pada Nabi Muhammad SAW. Ini orang yang ditunggu-tunggu ini. Dia tidak mau bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Orang baik. Abu Bakar juga seperti itu. Apapun yang datang dari Nabi tak pernah dia menolaknya. Bahkan dia juga pernah ditegur oleh Allah melalui ayat serta merta menarik kembali ucapannya. Nah, inilah mereka, aplikasi nyata, realisasi dan bukti bahwa mereka benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyatukan ketaatan, menyatukan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sampai-sampai mereka ketika yang paling berat baginya, bahkan orang-orang baik seperti Abu Talib tak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sebab bagi dia konsekuensinya berat. Satu, terhapus namanya dari catatan tokoh-tokoh jahiliyah. Terhapus namanya dari pahlawan jahiliyah. Ternyata ada juga orang yang bangga dengan jahiliyah. Takut dia bal ala millati Abdul Muttalib. Padahal apa beratnya mengucapkan la ilaha illallah. Tapi mereka paham bahwasanya kalimat ini konsekuensinya adalah
meninggalkan semua ketergantungan hati, meninggalkan semua ketundukan jiwa dan raga, meninggalkan semua ruku dan sujud, meninggalkan semua doa dan istighasah, isti'anah, isti'adzah dan segala permintaan lainnya kepada selain Allah itu diputus. Tidak ada lagi. Makanya orang beriman pada masa itu, walaupun kadang-kadang karena masih berproses, ada yang tersalah, tetapi dengan serta-merta ketika diberikan ilmu tidak berpikir lagi dua kali. Kalau keyakinan, mereka serta-merta menerima walaupun sekampung masyarakat menolak. Contoh, ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi pergi ke langit ketujuh, ke Sidratil Muntaha. Dalam waktu lepas Isya, pulangnya sebelum subuh. Menurut hitungan pikiran dan perasaan, masuk atau tidak? Masuk atau tidak? Tidak masuk. Sebab perasaan dan pikiran berdasarkan yang dilihat dan yang didengar. Selama ini yang kami lakukan, yang kami lihat dan laksanakan, perjalanan dari Syam atau dari Mekah ke Baitul Maqdis lebih kurang 1 bulan. Sekarang engkau lepas Isya pergi, pulang sebelum subuh. Maka pikiran mereka tidak bisa menerima. Tapi Abu Bakar sudah berkonsekuensi mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa konsekuensinya? Ini yang berat. Ketika dia dapat berita itu, Abu Jahal pula yang menyampaikan pertama kali. Ada berita penting nih, tapi kamu, saya yakin tak percaya ini, katanya. Digiringnya Abu Bakar tuh. Nah, masuk akal enggak? Menurut akal lagi ya. Masuk akal lagi, masuk akal enggak? Logis enggak? Ada orang dari malam tadi pergi ke Baitul Maqdis, dia enggak singgung ke langit. Karena langit mereka paham itu urusan Allah SWT. Sekarang urusan manusia yang bisa dijangkau dengan akal dan perasaannya. Dia pulang pula sebelum subuh, udah sampai sini. Menurut kamu masuk akal enggak? Kata Abu Bakar, hal. Kan Abu Jahal kan. Yang ngomong siapa? Yang ngomong tuh Muhammad, saudara sahabatmu. Kalau dia ngomong, jangankan berita itu, berita dari langit ketujuh saya percaya. Masa hanya ke Baitul Maqdis saya tidak percaya? Mana yang lebih lama waktunya, ke langit ketujuh atau ke Baitul Maqdis? Siang malam pagi sore Jibril turun dalam waktu yang cepat, bawa berita dari Allah SWT, langsung saya percaya sah. Kan masih ingat kadang-kadang kasus itu langsung selesai saat itu juga, seperti Abasa wah, turun ayat kepada Nabi SAW. Mak, berapa jarak langit bang? Bilang aja aku belum pernah naik langit Ustaz. Ini sama, kalau naik langit coba mati dulu ya, memang syaratnya mati dulu. Tapi kabar-kabarnya dapat berita dari orang atas. Ya, orang atas ini A1 nih. Kabar-kabarnya langit itu saja ketebalannya, tebal langit itu, ini kan mukjizat. Dapat tiang kan? Ketebalannya jaraknya 400 tahun perjalanan. Dari langit satu ke langit kedua, dua ke tiga, itu masing-masing 700 tahun perjalanan. Ayo kita berhitung pakai ilmu fisika. Tolong yang ngaku ahli fisika tunjuk tangan.
Iya, biar saya tenang bicara. Soalnya nanti kalau ahlinya takut saya disalahkan. Enggak, kita enggak takut disalahkan tadi. Oke. Ada ahli fisika yang pernah belajar fisika? Enggak ada juga, alhamdulillah aman. Matikan dulu, Mas. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Kabar-kabarnya apa tadi saya bilang? Enggak, makhluk tercepat di dunia saya tahu tuan apa? Cahaya. Mumtaz, antum guru fisika ya? Pernah belajar ya? Masih ingat sinus kosinus tangan ya? Baik. Yaitu cahaya. Berapa kecepatannya? Berapa kecepatan? Kira-kira aja lah dulu. Saya hitung lah ya. Dan 300 ribu kali 10 pangkat 8. Jadi 300 ribu kali 10 pangkat 8. Apa maksud pangkat 8 loh? 300 ribu kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 sampai 8 kali. Berapa hasilnya, Bang? Dihitung dulu ya, Bang. Tidak muat di kalkulator saya. Kali 10 baru 2 kali, kali 10, 3 kali, kali 10, 4 kali, kali 10, 5 kali, kali 10, 6 kali ya? Kali 10, kali 10, 8 kali. Hanya 30 ribu. Berapa tuh, Bang? Kalau 9 kan miliar kan? Sah? Kalau 12 triliun. Berarti 30 triliun kilometer per detik. Bukan per jam. Itu kira-kira bagi Jibril langit itu jauh atau dekat? Wih, bagi Jibril langit itu dekat apa jauh? Dekat sekali. Dekat sekali. Apalagi Baitul Maqdis. Kira-kira berapa detik perlu oleh Jibril? Hah? Berapa detik? Entahlah ya. Nah, Nabi waktu Isra Mi'raj yang bawa dia siapa? Jibril. Tapi tidak pakai komat kamit picingan mata. Ini kan ada beda, kadang-kadang komat kamit picingan mata. Dikiranya dibawa ke dalam surga, rupanya kayak tempat pembuangan sampah. Nah, ada juga yang kayak gitu, tapi pakai komat kamit picingan mata. Operasinya di malam hari saja. Setelah terbenam matahari dan sebelum subuh harus kembali. Biasalah tukang sihir kan malam hari. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi ternyata Abu Bakar lebih luas wawasannya, lebih jauh visinya, pandangannya ke depan dibanding Abu Jahal. Pada Abu Jahal dan konco-konconya, kroni-kroninya semua mengklaim mereka yang berpikiran luas, mereka yang menggunakan akal dengan cerdas. Ternyata kalah oleh Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar di samping cerdas pikiran, bersih perasaan, juga punya ilmu, sehingga dia punya patokan. In kana qad qala dzalik faqad sadaq. Andainya benar itu yang diucapkannya Muhammad yang mengatakan, pasti benar. Kalau tidak, untuk apa saya mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Utusan Allah masa tidak pandai menjelaskan? Utusan Allah masa tidak jujur menyampaikan? Bukankah dalam pelajaran tauhid kita pelajari Muhammad itu bersifat sama? Sidik dulu. Siapa yang bilang apa tadi? Wujud kita mbahkut. Jujur deh. Mohon maaf, saya yang salah rupanya. Saya dengar tadi wujud. Berapa dendanya?
Dimaafkan aja. Enggak, kalau denda saya bayar. Maafkan aja. Masya Allah, alhamdulillah. Pakai QRIS. Bawa sini. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi apa saya bilang apa tadi? Sidik. Terus habis itu tabligh, mesti menyampaikan. Kalau enggak, dosa dia. Tidak ada satupun kecuali Nabi sampaikan. Seperti apapun, walaupun orang tak terima itu bukan ada urusan. Kemudian sidik, amanah, fatana, cerdas. Oh, ternyata dengan wahyu kita cerdas. Karena kita tahu mana yang didahulukan, pikirankah atau ilmu? Mana yang didahulukan, pikiran atau ilmu? Ilmu. Orang jahiliyah sudah diberikan masa dulu panjang sekali untuk memimpin masalah agama, ternyata memperbanyak aliran sesat. Tonton tahu enggak kenapa di negeri ini subur aliran sesat? Antum tahu enggak coba aliran sesat di Indonesia? Ini bukan yang di luar Islam enggak masuk, ini yang dalam Islam saja. Bang, tahu enggak bang berapa? Enggak ya? Hah? Saya tidak sengaja saya baca dulu waktu masih di Madinah 2004 bang. 2004 dirilis MUI Pusat, tercatat aliran sesat di negeri kita di atas angka 240. Itu yang ambil formulir dan daftar ulang, ambil formulir dan daftar ulang resmi. Yang ngambil formulir tidak balik-balik banyak. Contohnya yang pandai bahasa semut, iya bahasa semut, bahasa malaikat kok sama ya, makali-makalina ya semuanya. Atau Ahmadiyah, kan belum kembalikan formulir kan? Ada seorang sekuler negeri ini yang punya jasa buruk untuk membelanya. Ini ceritanya panjang lah. Nah, kemudian Syiah ada isi formulir enggak? Enggak mau isi formulir sah, sehingga hari ini mereka yang berkelahi keluarga kita pecah belah. Sah? Yang menamakan diri Ahlussunnah wal Jamaah, masya Allah saling menyerang pula gara-gara Syiah main kembang api di sana. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, yang sejelas-jelas itu jadi dah jelas kamu. Apa sebab? Karena tidak berilmu atau punya ilmu tapi tidak mengikutinya. Tapi para sahabat Nabi SAW ketika mereka sudah berikrar Muhammadur Rasulullah, kalau apa yang dia sampaikan pasti dari Allah. Apa buktinya? Ketika di perang Badar, Nabi meletakkan sumur Badar tuh di antara posisinya di tengah antara beliau dengan kaum musyrikin. Salah seorang sahabat dari Ansar mengatakan, ya Rasulullah, hada wahyun aw ra'yun ra'itahu. Ini wahyuka atau semata-mata pendapat? Kenapa dia tanya? Sebab kalau wahyu tidak ada cerita lagi, kita laksanakan. Karena Allah lebih tahu. Dan ini yang konsisten seperti ini yang tidak bisa dilakukan kecuali orang yang betul-betul bersyahadat seperti mereka. Ma'asyiral kiram. Lalu kata Nabi SAW, ini pendapat saja. Kalau pendapat kan boleh musyawarah, boleh musyawarah. Tapi kalau sudah ayat dan hadis jangan musyawarah dulu, tinggal ngikuti. Tapi kalau tidak ayat dan hadis, maka boleh musyawarah. Lalu kata beliau, yang pas tidak begitu ya Rasulullah. Ini sungai Badar ini kita kuasai, artinya letakkan di belakang kita, sehingga musuh tidak mendapatkan
Sebab kalau mereka yang menguasai kita tidak dapat, tapi kalau kita yang kuasai mereka bisa dapat. Orang kafir begitu. Jangan kafir, Syiah saja menguasai Makkah dulu, sumur Zam-Zam dimasukkannya bangkai-bangkai orang yang haji dan ihram. 35.000 jemaah haji sedang ihram dibantai dalam Masjidil Haram, bangkai-bangkai mereka dilempar ke dalam sumur Zam-Zam. Saking hasadnya mereka kepada umat Islam. Sumur Zam-Zam, apa hubungannya? Harusnya mereka juga ngambil di situ kan? Tapi mereka tahu tak tuan-tuan, bagi mereka debu di kuburan Husain di Karbala lebih baik daripada masuk surga katanya. Jadi mandi debu di Karbala lebih baik masuk daripada masuk surga. Fa inna lillahi wa inna raji'un. Tenang. Sampai berbulan-bulan sumur Zam-Zam tidak bisa dikonsumsi, padahal adalah sumber utama untuk minumnya orang di Makkah, bahkan sampai pula ke Sungai Apit. Ini Pak Ilyas mana tu? Waktu haji bawa sampai Zam-Zam tak ke sini? Lai, itu dia. Kasih minum orang ni semua tak dibatasi ya. Karena hanya masing-masing 5 liter saja. Bapak terlambat baginya. Kalau masa saya dulu awal-awal 90-an, dia 2 jerigen ke bawa ke kabin. Yang penting asal bisa bawa aja. Iya, 20 liter diangkat, ransel isi pula 20 kilo. Subhanallah, untung saya kurus waktu itu. Alhamdulillah. Jadi isi ransel 20 kilo pula, ada buku dalamnya. Ini dibawa 2 yang 10 liter. Waktu itu masih boleh. Nah, sekarang naik kabin hanya 7 kilo. Kerupuknya bisa bawa kadang. Allah musta'an. Ala kulli hal. Zalika fadlul yatim yasha. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Abu Bakar menerima. Jadi bagi mereka baik ibadah maupun muamalah maupun akidah, karena semuanya berporos pada mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali ditegur dengan ayat, mereka cepat kembali. Inilah inti mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Jadi bukan hanya mentauhidkan Allah dalam menghafalkan sifat-sifatnya, apalagi sifat sekian, enggak. Aplikasi dari tauhid adalah ketundukan pada Allah. Ketika dilarang oleh Nabi, jangan kalian ziarah kubur dulu di awal Islam. Kenapa dilarang? Lupa lagi. Dulu di masa jahiliyah banyak kuburan kerah. Banyak orang minta ke kuburan orang-orang saleh. Maka dilarang di awal Islam supaya tidak menyambung keyakinan jahiliyah dengan Islam, bahaya berubah. Bahkan kaum muslimin ketika terjadi Fathu Makkah, Nabi menuju Hunain lewat ke sebuah batang kayu tempat menggayutkan senjata-senjata orang-orang jahiliyah, orang musyrikin. Yang baru masuk Islam di waktu di tahun ke-8 tuh ketika Fathu Makkah, bila Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwat. Rasulullah, buat pula pohon seperti itu untuk kita biar menang perangnya. Allah, Nabi sampai berteriak, Allahu Akbar, inna hasanan. Kalian nak ikut seperti, apakah kalian ingin seperti dulu umat Bani Israel mengatakan pada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ternyata meyakini sakti-sakti seperti itu bagian yang tak boleh bersanding dengan la ilaha illallah. Kita kadang-kadang antar kepala kerbau ke muara sungai tapi bacaannya la ilaha illallah. Sah? Masih ada? Masih ada? Di masjid ini tidak ada Roji, tapi di hulu sungai itu di ilir itu ada. Sah? Kadang-kadang dibuka resmi oleh pemerintah. Ini yang jadi masalah. Atau diiringi dengan salatullah salamullah. Lanjutkan dia. Ala taha rasulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, diiringi dengan bacaan-bacaan syariat dengan alasan itu sudah syirik syariat. Tak paham ya? Mohon maaf. Ada seorang kiai nasional ingin mensyariatkan syirik.
Macam bank kan bank konvensional, lalu dijadikan bank syariat. Sekarang syirik nasional mau dijadikan syirik syariat. Paham tak? Dulu diantara saudara-saudara kita di sebagian daerah mungkin percaya dengan Dewi Sri. Tahu Dewi Sri? Kalau di kampung Ahmad ini nama Nini apa nama Ahmad? Nini apa? Nini padi itulah. Ini itu berkode-kode kabar doa dalam apa namanya cerita-cerita rakyat itu. Jadi orang-orang dulu membuat sesajen supaya panennya baik, sukses untuk persembahan bagi Dewi Sri, dan ada bacaan-bacaannya. Lalu oleh kiai supaya ini menjadi syar'i, dulu orang tuh pakai qomat kamit dengan bahasa-bahasa yang kita tidak paham kan, bahasa-bahasa agama lain kan. Sekarang dibaca tahlilan sambil mengantarkan sesajen ini. Sedekah laut lah namanya, diganti nama dengan tolak bala. Akhirnya menjadi syirik syariat. Jadi gampang-gampang sekali. Kenapa? Karena masalah la ilaha illallah hanya sekedar ucapan yang tidak diketahui maknanya. Padahal makanya Abu Talib susah dia mengucapkannya. Abu Jahal perang dia tahan. Abu Lahab sampai terkutuk dalam Al-Quran, tidak mau dia ucapkan. Apa sebab? Karena konsekuensinya terhapus kita dari jahiliyah. Maksudnya apa? Keyakinan terhadap berhala hapus, keyakinan terhadap benda-benda sakti hapus, keyakinan terhadap kuburan keramat hapus, dan palasi hapus. Ya sedekah-sedekah laut hapus. Akan itu kan susah, apalagi menjadi sumber PAD, pendapatan asli dayan. Kan ada sebagian itu memang PAD. Seorang Habib memiliki 3 kuburan keramat yang menjadi sumber PAD, yang menceritakan yang pernah bekerja dengan beliau. Masing-masing per tahun tidak kurang dari 5 karung uang hasil kunjungan para penziarah wisata religius. Pak, 5 karung, karungnya karung padi Pak, bukan karung kerupuk. Tuan-tuan tahu tidak beda karung padi dengan karung kerupuk? Pak Lias, apa beda karung padi dengan karung kerupuk? Tak gadang dah Pak. Apa tak pernah ke ladang? Tak pernah ke ladang boleh. Ini makanya tidur di kota terus masalahnya. Ya. Ada yang tahu tak bedanya karung padi dengan karung kerupuk? Mantap. Antum luar biasa. Pernah ke ladang ya? Sama. Alhamdulillah. Makanya pergilah ke ladang Pak. Karung padi itu dipadat sampai kadang masuk kita ke dalamnya diinjak-injak sah. Tapi kalau kerupuk jangan coba dipadat pula. Hancur dia. Makanya isinya lebih padat, lebih banyak dibanding karung kerupuk. Coba bayangkan, jadi kuburan jadi sumber penghasilan. Jangan coba-coba diganggu itu. Di sebuah negeri Islam di Timur Tengah, satu kuburan berpenghasilan minimal 50 juta pound per tahun. Itu tidak mungkin ini jadi sumber PAD. Itu baru kota infaknya saja, belum lagi orang yang belanja di sekitar situ. Tentu pemerintah ini meningkatkan ekonomi, tapi ekonomi meningkat tapi tidak berkah. Mohon maaf, lihat di zaman Nabi ekonomi tidak sebanyak sekarang angkanya, tapi berkah.
Sebab apa? Allah yang janjikan. Yang kecil jadi cukup, yang sedikit tak habis. Tak habis sekarang, yang banyak pun tak jelas. Yang banyak pun tak jelas. Angkanya besar, tapi tak bisa buat apa-apa. Dah jelas ya? Jadi mereka betul-betul menyatukan ketaatan zahiran wa batinan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini aplikasi tauhidnya para sahabat itu. Ditegur oleh nenek-nenek karena membuat peraturan yang bertentangan dengan Quran. Apa itu? Umar mengkaji secara sosial. Terjadi peningkatan besar-besaran mahar orang menikah. Bagi Umar ini harus dibatasi. Sebab apa? Mempersulit orang menikah. Kalau menikah sulit, nanti kejahatan meningkat. Secara alasan logis dan filosofisnya dah benar, sah. Tapi ternyata ini melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar kalau mau siap dia berdebat sehari semalam tu, karena dia alim. Tapi ketaatan tauhid membuat dia mencabut langsung. Apa kata ibu tu? Laisa laka ya Umar. Awalnya Umar kan bertanya pada putrinya Hafsah, ya Hafsah, mahar siapa di antara istri-istri Nabi ini yang paling tinggi? Nah, mahar siapa? Siapa yang dinikahkan oleh Allah? Baik. Salat Zainab juga 400 dirham. 400 dirham. Akhirnya Umar tetapkan mahar termahal 400 dirham. Datang nenek-nenek. Laisa laka dzalika ya Umar. Kamu tidak punya hak untuk itu, tidak punya otoritas untuk itu. Sedang Allah SWT mengatakan wa atitum ihdahunna qintara. Kalian memberi mahar pada salah seorang istri kalian itu harta yang banyak tanpa batas. Kenapa kamu batasi? Umar subhanallah, karena tauhidnya hidup, dia harus taat mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak cerita, oh zaman dah berubah, dulu beda dengan sekarang, itu kan Nabi kita lain. Kan itu banyak alasan. Kalau itu alasannya, balik lagi ke zaman jahiliyah. Alasan jahiliyah dulu kan begitu juga. Tuan-tuan, banyak lahir perubahan-perubahan dalam masalah agama gara-gara pikiran juga. Dulu Nabi Ibrahim, Ismail dan diikuti oleh umat setelahnya wukuf di Arafah, sah? Wukuf di Arafah. Tiba-tiba di masa jahiliyah mereka rubah. Alasannya apa? Arafah tanah halal. Akhirnya mereka masukkan ke Muzdalifah wukufnya. Sebab wukuf di tanah halal lebih afdal daripada wukuf di tanah haram, lebih afdal daripada wukuf di tanah halal. Ini bukan halal maksudnya halal haram maksudnya. Kan ada tanah haram maka disebut tanah haram. Akhirnya mereka tarik wukufnya di bukan di Arafah lagi. Menurut mereka baik atau buruk? Menurut mereka baik atau buruk? Baik. Pikiran lagi dan perasaan. Padahal mereka tidak sadar bahwa mereka sudah merubah hukum, merubah peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Abu Bakar tidak, Umar tidak. Anak Umar sendiri awalnya dia berkeyakinan bahwa Nabi SAW di malam Isra dan Mi'raj melihat Allah di Sidratil Muntaha. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Dia benar-benar telah melihatnya di kali yang lain di Sidratil Muntaha. Abdullah bin Umar melalui sigat atau redaksinya dia menafsirkan Nabi melihat Allah. Itu yang diajarkannya di Masjid Nabawi berdasarkan ilmunya dia menurut kepakarannya dalam bahasa Arab. Didengar oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha
ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman. Lain kan kadzaba Abu Abdurrahman. Kadzaba di sini dengan mana akhta'a, karena kadzaba maknanya sebagian adalah mana akhta'a, telah salah Abu Abdurrahman. Kok Aisyah masih kecil kan dibanding Abdullah kan lebih muda kan, sah laki-laki pula di debatnya pula. Tapi Aisyah istri Nabi alaihissalam mendebatnya dengan apa? Dengan ilmu, bukan penafsiran pribadi. Inni sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya langsung ke Rasulullah, ara'aita rabbaka ya Rasulullah lailata urija bik, apakah engkau melihat Rabbmu malam Mi'raj? Kata Nabi alaihissalam, nurun anna arah, yang saya lihat adalah cahaya sebagai hijab, bagaimana saya melihat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi jelaskan dalam hadis yang lain bahwa Allah baru dilihat ketika kita sudah dapat nikmat. Di mana? Di surga. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Inilah yang diikuti oleh para sahabat Nabi alaihissalam. Sejak itu Abdullah bin Umar tak pernah lagi mengajarkan Nabi pernah melihat Allah, karena Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus hidup, tauhid yang seperti ini harus hidup. Ketika dalam beribadah yang lebih tahu apa yang Allah inginkan dari kita, yang harus kita kerjakan. Karena ibadah itu ada realisasi tauhid kita pada Allah Subhanahu wa taala, khususnya tauhid uluhiyah. Beribadah seperti yang Allah inginkan. Sekali lagi, seperti yang Allah inginkan. Karena Allah menginginkan dengan ilmu, bukan seperti yang kita inginkan, karena keinginan kita dengan nafsu. Sekali lagi, ilmu lebih tinggi dari nafsu. Maka ketika ada sahabat yang melakukan sesuatu yang berbeda, pasti ditegur oleh sahabat yang lain. Ditegur dengan ilmu dan mereka cepat kembali. Hasilnya apa kaum muslimin? Hasilnya apa? Ini penting bagi kita. Sahabat yang sebanyak itu, berapa jumlah sahabat? Lebih kurang 120.000 ya. Dan hidup 100 tahun, rentang 100 tahun baru pupus. Berarti 100 tahun setelah Nabi wafat, sahabat masih ada. Tak satu pun dari mereka yang terlibat aliran menyimpang dan sesat. Nampak? Tak ada satupun dari personil sahabat yang menyimpang dan tersesat. Padahal ada ndak aliran sesat yang timbul di zaman sahabat masih hidup? Banyak. Yang pertama yang sangat ganas itu adalah Khawarij. Khawarij itu bukanlah orang yang menyalahkan yang salah, itu salah itu. Ini sekarang kan pandangan masyarakat asal suka menyalahkan orang namanya Khawarij. Itu Nabi Khawarij jadinya. Sebab Nabi suka menyalahkan yang salah. Bahkan Nabi tak boleh diam kalau melihat yang salah. Bukan. Khawarij itu adalah keyakinan yang salah. Apa itu? Cepat menghukum pelaku dosa besar dengan kekufuran. Sehingga kalau sudah kufur orang tertentu, maka halal darahnya. Sampai orang sekelas Utsman bin Affan yang malaikat saja malu kepadanya, mereka tak malu pada Utsman. Coba, malaikat saja malu sama Utsman. Ini orang Khawarij tidak malu sama Utsman. Kalau masuk kampung saya bawa waang juga Utsman lagi. Iya. Karena memang mereka ahli-ahli ibadah. Orang-orang yang tidak berilmu tertipu dengan penampilannya. Sama dengan tertipunya orang hari ini dengan Khamenei. Membela Palestina katanya, pakai sorban dia. Memang preman ada enggak yang bersorban?
Ada tak preman yang bersorban? Weh, jauh lah. Mohon maaf ya, preman Arab bersorban weh. Dulu Abu Jahal, Abu Lahab bersorban tak? Bersorban. Jadi bukan sorbannya masalah, isi hatinya apa. Sebab dalam begitu Diaul Khulasa dalam kitab dia jelaskan akidahnya pada kita bahwa sahabat itu murtad semuanya setelah Nabi wafat, dan itu masih dianut. Nah, ini yang akan bela Palestina. Padahal dalam keyakinan mereka Baitul Maqdis itu bukan yang di Palestina, tapi ada di langit keempat. Tapi karena kita rata-rata jahil dengan agama kita, mendapatkan kampanye propaganda seperti itu, timbul sebuah pernyataan besar, satu-satunya negara yang membela Palestina hari ini hanya Iran. Orang cerdas kan banyak, orang cerdas kan, tapi tidak berilmu. Tokoh-tokoh kan, tokoh-tokoh nasional kan, bahkan tokoh internasional, tapi jahil terhadap agamanya. Lalu berbicara tentang masalah-masalah besar ini tanpa ilmu. Nanti saya dikomentari lagi oleh orang-orang yang iya pasti orang komentari saya, Anda memangnya siapa? Itu lagi tak? Ya, saya Dasman Yahya Ma'ani. Ya, saya mengatakan ini, saya punya bukti. Ya, kalau tuan-tuan tertipu dengan propaganda, kita punya angka-angka korban orang Syiah di seluruh dunia. Lebih dahsyat, mohon maaf, memang orang Yahudi lebih buruk keburukan pada kita, tapi korban besar dari orang yang Syiah lebih besar. Siapa dulu dong papanya? Orang Syiah itu siapa dulu dong papanya? Siapa? Nggak tahu juga tuan-tuannya. Abdullah ibn Saba al-Yahudi, pendiri aliran Syiah di Kufah di masa Ali bin Abi Thalib, dan diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu musta'an. Dah, kita cukup sampai sini ya? Tak, belum lagi. Belum. Tahu tak tuan-tuan yang membuat mereka tak satu pun tersesat? Padahal di sekelilingnya banyak umat yang tersesat. Tahu yang membuat tuan-tuan tidak tersesat? Padahal di sekeliling tuan-tuan banyak orang yang tersesat. Apa yang buat kita tidak tersesat? Hah? Ilmu. Ini semua mengklaim ilmu juga. Ilmu yang diambil dari Aristoteles, ilmu juga kata orang sekarang. Ilmu filsafat. Ilmu yang diambil dari orang-orang seperti apa namanya, orang-orang hulu juga ilmu juga. Ilmu apa? Ilmu wujdani atau ilmu laduni. Hanya dengan bertapa di Bukit Ciremai langsung jadi orang ahli agama. Allah musta'an. Ilmu yang mana? Ilmu yang sesungguhnya, ilmu wahyu. Makanya jaminan itu adalah, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, man akhadzal ilma min ainil ilmi thabat. Siapa yang ngambil ilmu dari mata airnya ilmu. Mata air jernih airnya atau mata air jernih atau tidak? Jernih. Sehingga kalau ngambil dari yang jernih nampak semuanya. Tapi kalau ambil dari yang keruh, nampak yang penyakit-penyakit tuh? Tidak nampak. Karena terlindungi atau tertutupi oleh keruhnya air. Maka siapa yang ambil ilmu min ainil ilmi sabat, akan kokoh, tak tergoyahkan. Itulah para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Banyak propaganda tapi mereka tak bergeming, karena Nabi pesan kepada mereka, beragamalah seperti saya dan para sahabat saya dulu beragama, kalian akan selamat. Aku tinggalkan bagi kalian 2 pusaka, kalau kalian pegang teguh kalian tak akan tersesat. Pertanyaan terakhir kalau tuan-tuan mau mendengar, ya kalau tidak saya tanyakan. Mau? Kalau ada orang yang negaranya
menjadikan undang-undang dasarnya Al-Quran dan Sunnah, mungkin tidak tersesat? Hah? Tidak mungkin tersesat. Ada nggak negara yang hari ini undang-undang dasarnya Al-Quran dan Sunnah? Ada nggak? Apa? Arab mana ini? Banyak Arab. Hah? Arab Saudi. Maka kalau ada orang yang mengatakan mereka itu orang-orang sesat, tentu percaya enggak? Percaya? Kenapa enggak percaya? Maka ya jawabnya nanti dipulahi katanya. Saya tidak akan percaya sebab Nabi katakan saya tinggalkan dua pusaka, kalau kalian pegang teguh keduanya kalian tak akan tersesat. Kalau dijadikan undang-undang dasar negara, pegang teguh atau pegang tanggung-tanggung? Jawablah sejujurnya, aku siap menerimamu apa adanya. Hah? Kalau jadi undang-undang dasar negara, pegangnya teguh atau pegang lemah? Hah? Teguh kan? Boleh nggak orang Indonesia buat undang-undang dan peraturan keluar dari Undang-Undang Dasar 45? Boleh nggak? Mak, ini bahaya dia. Tuan-tuan jadi gerakan separatis nanti ini. Semua aturan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 wajib dibatalkan. Sah? Apalagi yang sifatnya hanya kebijakan. Itu tandanya kita berpegang teguh pada Undang-Undang Dasar 45. Nah, mereka menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai undang-undang dasarnya, dustur, aturan dasar. Jadi aturan yang di bawahnya harus mengacu kepada undang-undang dasar. Mungkin tidak tersesat? Mungkin tidak mereka aliran sesat? Tidak ada jawaban mah. Tidak berubah pendapat. Nah, mungkin tidak tersesat? Mungkin tidak mereka aliran sesat? Mungkin. Mereka berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Mungkin tersesat? Payah saya jelaskan ya. Dijadikannya sebagai undang-undang dasar negara, pegang teguh atau pegang lemah? Teguh. Mungkin tidak tersesat? Tidak mungkin. Kata Nabi. Jadi kalau ada Habib yang bilang, Ustadz yang bilang, Buya yang bilang, Kiai yang bilang, mohon maaf saya tidak percaya. Apa sebab? Karena bertentangan dengan pernyataan Nabi SAW. Tapi kalau pertanyaannya, mungkin tak mereka berbuat salah? Mungkin tak mereka berbuat salah? Mungkin. Nah, kalau berbuat salah mungkin. Kekurangan tetap ada. Jangankan di zaman Nabi, jangankan zaman mereka, di zaman sahabat saja Khulafaur Rasyidin kan didapat orang juga sah. Utsman kan dibunuh gara-gara dibilang tak becus oleh orang Khawarij. Ali dibunuh karena dibilang tak bisa menyelesaikan negara. Tapi apakah Ali dan Utsman tersesat? Ali dan Utsman sesat? Tidak. Berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Cuma resikonya karena ada orang yang tersesat, akhirnya yang tidak sesat dianggap sesat. Akhirnya sesama sesat tak boleh saling menyesatkan. Akhirnya dicari yang tidak sama-sama sesat, yang akan disesatkan. Wabillahi taufiq. Sudah tergarut yang gatal? Sudah tergarut yang gatal? Kalau belum saya garuk terus. Sudah sampai kaji. Udah terasa garamnya. Sudah. Enggak, kalau enggak bilang garam masih banyak. Iya. Kalau perlu saya tambahkan micin, saya tambah micinnya. Kalau tambah madu, saya kasih madu. Nah, kalau sudah, kena ada ini masukan atau lebih tepatnya instruksi. Waktu habis Ustaz. Walaupun diawali dengan afwan. Mohon maaf gitu. Ini bahasa orang santun nih, Masya Allah. Masuk sesi pertanyaan. Dah ada pertanyaan lagi Ustaz. Soalnya sudah jelas sekali, Ustaz. Kan sudah jelas. Tapi kalau mau tanya juga tanyalah. Nak mempertanyakan juga boleh, tidak ada masalah. Nah, silakan kalau ada. Hah?
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Jadi ada ini beberapa hadis ini, ada juga yang mengatakan saya tahu juga hadis ini doang atau tidak. Itu Walau bisin. Satu lagi itu. Apakah betul itu? Untuk ilmu walaupun Cina, apa Cina? Apakah ini ya? Ini sangat amat tidak. Masya Allah, Masya Allah. Apakah orang Cina pada saat itu sudah menguasai ilmu apa segala macam? Masya Allah. Dan pertanyaan itu sulit sekali. Jadi saya belum pernah ke Cina. Ya. Pertama hadis utlubul ilma walau bisin, itu sepakat ulama hadis mengatakan hadis palsu. Karena memang terdapat bukan dalam kitab hadis, tapi dalam kitab-kitab ilmu-ilmu sosial dan ekonomi untuk menjalin jalur sutra ke Cina. Ala kulli hal, yang lebih sahih daripada itu adalah al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah itu adalah milik orang beriman yang hilang. Aina ma wajadaha wa huwa aula biha. Dimanapun dia temukan, dia lebih berhak mendapatkannya. Artinya, kalau hikmah itu benar-benar hikmah, dari siapapun bisa wajib kita terima. Nah, apa standar benar itu? Apa standar hikmah itu? Karena hikmah itu kan orang kadang-kadang kata-kata salah disebut juga kata hikmah sah. Contoh, kawan saya dulu di pondok dibilang semenit menjelang menikah masih milik bersama, katanya. Dikiranya kata hikmah. Apa maksudnya? Dia naksir sama calon istri orang, ya, masih dirayunya juga sampai detik terakhir jalan nikah. Ini bukan kata hikmah, ini kata nah, jadi bukan semua yang kata hikmah itu hikmah. Karena al-hikmah itu seperti kata para ulama, banyak definisinya, seperti Imam Al-Ghazali mengatakan fi'lu ma yanbaghi fi ma yanbaghi bima yanbaghi, melakukan yang patut dilakukan dengan cara yang patut dilakukan di tempat yang patut dilakukan. Ada yang mengatakan isabatul haqq, menepati kebenaran. Kalau Al-Quran menyebut al-hikmah itu adalah as-sunnah, seperti kata Imam Syafi'i, semua hikmah yang dalam Al-Quran setelah sebutan Alkitab itu adalah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, karena sunnah itu pasti benar. Nah, kembali kepada tadi utul ilma walau bisin, hadisnya hadis palsu. Nah, adapun yang pertama utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi juga tidak, secara sanad juga tidak sahih, tetapi maknanya tidak ada masalah kita amalkan. Karena menuntut ilmu itu tidak ada kata berhenti. Ya, kalau bisa saya juga memohon pada Allah, selesai ngaji lepas Isya petang Kamis nih, besok selesai sholat subuh saya meninggal. Itu keinginan saya. Tapi bukan besok pagi, besok masih ada kerjaan. Jangan salah doa tuh. Maksudnya kapan saja, malam Kamis malamnya lepas Isya masih mengajarkan ilmu. Sah? Saya ingin mati dalam ilmu. Nah, besok selesai sholat subuh, kalau perlu pas pengajian subuh pula meninggal. Tapi tolong jangan besok pagi, utang saya masih banyak yang belum terbayar. Nah, saya minta pada Allah juga hutang-hutang semuanya terbayar. Nah, tapi kalau tuan-tuan siap membayarkan malam ini, doakanlah saya mati besok pagi. Nah, dan saya, jadi boleh aja kita amalkan, wallahu taala alam. Nah, tapi bukan menisbatkan ke Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, terima kasih. Jazakallahu khair. Ada tadi berkata Ibnu Qayyim yang belum saya sempurnakan, siapa yang menuntut ilmu dari aslinya akan kokoh. Wakin man talabal ilma min jarayanihi, siapa yang mengambil ilmu dari aliran-alirannya, ibarat sungai, dari anak-anak sungai, bantaran aliran-alirannya, akhazathu abwajul fitani wasyubuhat, dia akan terombang-ambing oleh gelombang fitnah dan syubhat.
Seperti yang kita lihat hari ini. Kita diajarkan dengan mazhab ini, mazhab ini, mazhab ini. Akhirnya apa? Bingung dengan subuhat. Ada yang bilang Allah di atas, rasanya benar juga. Ada yang bilang Allah entah di mana, tidak tahu alamatnya, benar juga. Allah tidak bertempat, benar juga. Akhirnya hilang kita di tengah gelombang itu. Dan sahabat tak pernah berdebat dengan masalah itu. Kalau tuan-tuan nak tahu akidah sahabat tentang Allah, semuanya sepakat Allah di atas, tidak ada perdebatan. Tidak ada perdebatan. Bukan ayat mutasyabihat itu. Ayat muhkamat. Seperti kata Ibnu Qayyim, lebih dari 2000 dalil menunjukkan itu. Baik. Buktinya yang mengingkari kalau bicara tentang Allah selalu mandang ke atas, nunjuk ke atas. Ya Allah katanya. Kalau dia Allah di mana-mana tentu berkeliling dia. Ya Allah mana Allah itu kan itu. Dia tahu di atas. Fitrah. Terus makanya siapa yang ambil ilmu dari aliran-aliran mesti terombang-ambing oleh gelombang fitnah dan subuhat. Wa malat bil ibarat, kata beliau, dan cenderung mengikuti retorika yang bagus. Makanya kadang-kadang orang ahli subuhat itu ahli beretorika, seolah-olah itu yang benar. Makanya antum jangan lupa pula beretorika, ya, pandai-pandai retorika sedikit. Nah, untuk meyakinkan orang dengan kebenaran. Kemudian wahtalafat alaihil aqwal, ujung-ujungnya bingung mana yang benar di antara sekian banyak pendapat itu. Hafal dia pendapat si fulan, pendapat si alan, pendapat si anu, si ana, si ani, semua dia hafal pendapat. Tu tanya yang benar yang mana, Ustaz? Semuanya boleh diikuti itu. Masa iya yang satu hari ini raya, yang satu puasa Ramadan, boleh diikuti dua-duanya? Woi, istrinya raya, suaminya masih puasa Ramadan, dua-duanya benar? Jawablah serius. Kan aku bilang, aku siap menerimamu apa adanya. Katakan saya jujurnya. Yang raya hari ini meyakini saudaranya yang puasa melakukan dosa. Sah? Karena berpuasa di hari raya dosa. Tahu dosa atau tidak? Dosa kecil, dosa besar? Dosa besar. Sebaliknya yang berpuasa meyakini saudaranya berbuat dosa. Apa sebab? Di bulan puasa berhari raya. Itu mungkin dua-duanya kita benarkan? Mungkin dua-duanya benar? Enggak. Akibatnya apa? Akibatnya ikut pikiran dan perasaan. Kalau ikut ilmu, kata Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum fa akmilu asy-syahra 30. Puasalah karena melihatnya dan berhari rayalah karena melihatnya. Kalau tak terlihat, sempurnakan 30 hari. Karena ada lafaz fahsibu, hisab. Ini lafaz mujmal, lafaz mengandung multi interpretasi, harus ditafsirkan dengan hadis Nabi tadi. Maksud ihsib di situ, hitung di sana, mananya sempurnakan 30 hari. Kan khilaf di antara ulama, Ustaz. Khilaf itu bukan dalil. Khilaf itu bukan dalil. Khilaf itu justru bukti bahwa dalil berbeda atau pemahaman terhadap dalil yang berbeda. Tapi khilaf dalil enggak? Asal ada khilaf enggak boleh salah. Gitu. Asal ada khilaf enggak boleh disalahkan. Enggak mungkin. Karena ada yang salah, ada yang tidak salah. Pak ya? Jadi yang raya mengatakan yang puasa berdosa, yang puasa mengatakan yang raya berdosa. Yang parahnya suami istri pula. Ini bukan fiksi. Kalau tuan-tuan nak ketemu orangnya, saya ajak bertemu. Iya, kalau tuan-tuan nak sanadnya bersambung ini. Iya, bukan karangan saya. Kan ada orang ngarang kadang-kadang ketika ndak diazankan ayahnya meninggal diburu sama parang katanya. Kan itu kan karangan banyak. Atau ada orang yang azan baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, lalu dipancung saat itu juga, kan karangan kan? Tidak ada buktinya. Tidak bisa ditelusuri, tidak bisa diinvestigasi. Hanya dusta. Nah, kalau ini tidak. Kalau tuan-tuan mau periksa, saya bawa ke orangnya.
Istrinya, bang, saya besok raya bang. Apa sebab? Karena ikut pimpinan. Apa kata suaminya? Kalau kamu tidak patuh sama saya, silakan. Saya besok puasa. Tapi rumah ini tidak ada orang yang berkunjung. Tidak ada takbir di sini. Tidak ada takbiran maksudnya. Nah, tamu tidak boleh datang. Ucapan selamat jangan harap. Coba bayangkan, enak ada hari raya itu? Hah? Suami sama istri berkelahi gara-gara raya. Orang raya itu harusnya bersenang-senang tapi berbantah. Hah? Bapak, makanya yang seperti ini tidak bisa disatukan. Makanya oleh sebab itu jangan mimpi menyatukan umat dengan selain sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Dah, enggak usah tanya lagi, yang panjang jawabannya. Ya, cukup satu aja lah ya. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Mudah-mudahan kita berjumpa kembali. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.